lu setelah ya paling lu nonton Prancis lagi nggak tuh piala atau dari 1 sampai 10 gua sekarang di titik awalnya gua ya di 8 9 mungkin bisa mengisi hari-hari gua siang. ini sebulan atau Sebulan ya? sebulan Mungkin 6 ya sekarang ya. 6 ya 6 red. nah 6 ya Iya. nah, masih pingin kan nonton kan masih nah tapi lu mencari drama-dramanya. kenal gak bro sama barang yang namanya video assistant referee VAR Oh ya, baru-baru ya. nah, yang di Keputusan wasit ketika wasit tidak yakin dia akan menanyakan kepada asisten dan akan diputar tayangan recording apa yang terjadi sebenarnya dari perspektif lain. benar ya. Jadi Ini faktor keboringan juga nih VAR. yes. Kalau lu nonton 2018 yang lalu World Cup pertama kalinya VAR dipakai tuh di Piala Dunia itu banyak banget kan yang berhenti pertandingan karena VAR, kemudian banyak penalti, Time out. ya si wasit ngeliat video. Tapi itu waktunya berhenti ya nggak? Atau nanti aja diakumulasi di biasa kan diakumulasi injury time ya? diakumulasi ya. Tapi artinya banyak ya enggak Ngabisin waktu berapa lama sih? enggak Satu kali VAR. ya sebenarnya bukan masalah waktunya juga bro, tapi kesannya kayak enggak alamiah di pertandingan gitu loh. Ya kan? Tidak manusiawi. Enggak manusiawi sih manusiawi bro, walaupun pakai mesin kan. Cuman enggak ada hidup lagi kita gitu. Iya. Enggak ada adegan-adegan yang bisa debatable. Oke. Menurut lu gol, menurut gue enggak. Kontroversial. Sekarang tinggal dilihat aja pakai video, oh gol. Jadi hal-hal kontroversial gitu ya. Yes. Hal-hal kontroversial yang dinikmati para pesepak bola entusiasme selamanya akan terancam hilang karena ada kejelasan hukum dari VAR. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga karena VAR kan udah dipakai banyak liga. VAR is fair. Yes, Bagi tapi sebagian orang VAR is fair. tapi di Piala Eropa kan baru ini bakal di baru kali ini? Yang Piala Eropanya kan bakal dipakai nih. Oke. Nah, dan rasanya akan mengulang menurut gue edisi Piala Dunia 2018 yang lalu. Maksudnya 2018 kemarin ada VAR Piala Dunia. Piala Dunia pertama kali pakai VAR. Dan kalau gua cek tadi itu ada 17 kali wasit stop pertandingan untuk melihat video. 17 kali. 17 kali. Selama 2 kali 90 menit. Yes. Dan dari 17 kali itu 9 penalti bro kejadian habis dia lihat VAR. Yang tadinya nggak penalti, dia cek nih. Iya. Balik. Kok begini? Kayak ngeliat ikan cupang. Habis itu dia in. Kadang bro ada wasit yang gini, habis dia lihat dia balik. Lupa. Dia lupa. Belum dinyalain. Nah, jadi biasa wasit-wasit yang agak-agak usianya udah lanjut. Pak belum. Belum. Nah, jadi gitu bro Jadi di 2018 sih waktu kita lihat kan kita tonton memang nggak terlalu asik. Jadi ada 9 penalti akibat VAR. Dan ternyata tapi kalau lu bilang VAR apa tadi bahasa lu kan? VAR is fair. Nah, VAR is fair. VAR is fair. Memang ada benernya karena based on statistik 99% keputusan wasit itu benar bro setelah melihat VAR. Oh, jadi ada perbaikan kualitas wasit. Ya bukan kualitas wasit. Kualitas pertandingan. Kualitas keputusan. Bukan wasitnya ya. Keputusan Iya. yang dihasilkan oleh komite wasit. Oke. Yes, yang melihat VAR itu kan. Jadi itu. Nah, efeknya tuh di 2018 penalti itu ada 29 kali, lu bayangin tuh. Apa? Penalti. Oke, 29 sepanjang pertandingan Yang diputuskan by VAR. Yes. Yang diputuskan by VAR 9. Handsball atau pelanggaran atau apa itu ya. Jadi 9 kali diputuskan setelah ada VAR. Tapi ada juga yang dianulir bro. Ada 3 yang dibatalin setelah VAR. Gol yang dibatalin setelah VAR. Penalti. Jadi wasitnya udah nunjuk penalti. Penalti asis apa? Jurnalisnya bilang enggak. Cek dulu. Cek dulu. Begitu cek lagi. lihat lagi. Lo kok belum diduga? Iya, gitu. Nah, jadi ada juga 3 yang Terus dibatalin. dia lari jauh ya. Dari tengah lapangan ke pinggir dulu balik lagi. Nah, Capek men. Mungkin, wah itu ide bagus bro. Capek. Mungkin dia bisa dikasih kayak Kayak tablet. Di tabletnya kan print.
Nah, ini bisa. Wah itu ide bagus tuh. Gitu. Lo bikin surat tuh ke FIFA. Jangan kita sulit pakai tangan. bisa berkirim surat kepada FIFA untuk meringankan tugas wasit yang sudah lansia ketika dia harus mengecek VAR, dia tidak harus berlari jauh ke pinggir lapangan dulu. Yes. Itu kayaknya. Itu kayaknya. Itu usul dari set piece. Dengan kita ya. Jangan tuh. Oh boy. Ya nggak apa-apa. Canda. 29 penalti tadi mungkin lo biasa aja 29 penalti. Tapi di 2014 Piala Dunia sebelumnya itu cuma 13 penalti tuh. Nah, gue bacain ya. Kejadian menarik fakta seputar VAR nih. Turnamen sepak bola terakhir dengan VAR 2018 World Cup, yaitu penggunaan VAR di Piala Dunia 2018 dalam angka 13 orang jumlah wasit VAR yang digunakan selama Piala Dunia 2018. 13 wasit ya. 13 wasit khusus VAR. Nggak efisien. Nambah anggaran. Pantesan panitianya 11 kota sekarang. Patungan bro. Oke, yang kedua 445 insiden yang dilihat oleh VAR selama 64 pertandingan. 7,1 cek per pertandingan. Berarti rata-ratanya satu pertandingan ada 7 VAR. Oke, 7 kali ngecek lah. menambah waktu juga ya. 20 jumlah wasit VAR menyarankan wasit utama untuk melihat VAR. Jadi kadang-kadang lebih tinggi kekuasaan wasit VAR ya daripada wasit utama jadinya. Jadi kayak lu punya apa sih? Kayak punya gitu loh. Lu tuh udah mimpi, Gak punya, terus tiba-tiba bisul. lu salah, cek dulu gitu. Kayak Rocky. Apa tuh? Komisi. Iya. Udah mulai. Lu salah, cek dulu. Padahal nggak ada yang ngomong. Tapi bro, setelah dicek kan ternyata memang 99% betul. 17 jumlah wasit utama menghentikan permainan hanya untuk melihat stat. Udah disebut tadi aja ya. Ya. 9 penalti yang tercipta, 3 penalti yang dibatalkan, 2 kartu merah, 2 gol terus tidak offside. Memang keberadaan VAR di turnamen ini bikin boring. Ya bakal banyak pertanyaan di stop lah. Jadi ada yang udah seneng tiba-tiba Ya kayak gitu ya. Nah, tadi fakta lainnya kan kalau di Piala Dunia 2014 itu 13 penaltinya tuh. 13. Di 2018 itu 29. Oke. Artinya kan 100% lebih tuh. Iya. Ya kan. Nah, ya udah kita bakal tunggu aja. Menurut gua di Euro sekarang ya jumlah penaltinya sih pasti akan Lebih dari yang kemarin, Ini pasti akan jadi rekor juga nih. Terlebih lagi Bung Angga, wasit Euro ini kan Eropa. Nah, di mana penerapan VAR ini di liga masing-masing kan udah jalan. Di Liga Italia udah jalan, Liga Inggris udah jalan. Di Liga Eropa udah jalan ya. Mereka udah paham, gitu loh. Jadi udah paham, mereka udah terbiasa gitu ya. Kayak kita lihat kan wasit-wasitnya wasit-wasit terkenal ya. Nah ini kalau wasit dia relatif lebih rata nih. Ada Inggris 2 wasit, Jerman 2 wasit, Spanyol 2 wasit, Belanda 2 wasit, ya. Nah, ya jadi menurut Bung Angga gimana kalau tiap main ini dipakai VAR di Euro ya kan? VAR is fair, true, tapi kadang-kadang di permainan sepak bola klasik, karena saya ada old school saya lebih suka pertandingan yang memang kontroversial. Kayak misalnya gol tangan Tuhan dari Nah, itu kan udah nggak mungkin lah. Iya, jadi hal-hal drama karena memang sepak bola bukan hanya pertandingan 11 lawan 11 yang memperebutkan bola untuk digolkan. Cuma ada cerita di balik itu, ada drama yang didramatisir, ada yang diperdebatkan, ada yang ya kayak gol tangan Tuhan dan lain-lain lah. Kayak gitu jadi hilang. Itu yang gue bilang tidak manusiawi. Kayak gitu sih mungkin ya. Ya mungkin itu faktor yang kelima ya. Jadi kalau kita lihat di 2014 tadi penaltinya naik 100%, ya siap-siap aja di Euro yang kali ini akan naik signifikan dari Euro 2016. Ya, jadi buat kita psikologisnya agak berkurang lah ya. Justru dramanya ditambah di situ kayaknya.
wah menang VAR nih, wah menang VAR mungkin ya. Ya jadi debatable-nya lu menang pakai VAR sih. Iya. Ini kurang asik gitu ya. Kurang laki sih. Nah, yang terakhir gitu, yang keenam. Yang keenam Yang bakal bikin kita lebih goreng sebetulnya. Jadi di 2018-2019 itu ada turnamen namanya UEFA Nation League. 2019 2018 ke 2019. setahun Ya, jadi sebelum pandemi lah itu. liga tapi Liga, di mana isinya itu ya ada 55 negara asosiasi di UEFA. UEFA juga. Iya, jadi pesertanya kayak gini juga sebetulnya. Tapi 55 gitu ya. Tapi cuma banyak, ternyata liganya dikecam, ada Liga A. Liga A itu kontestannya ya mirip lah kayak peserta Piala Eropa nih, yang kuat-kuat. Iya. Ada Liga B, Liga C, Liga D. Tapi intinya sebenarnya tuh namanya walaupun bentuknya liga, tapi mereka udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Dan itu 2019 terakhir. Finalnya di 2019. Cuma beda jarak 2 tahun. Kemudian ada Euro 2020. Yes, walaupun sebenarnya harusnya bedanya cuma 1 tahun gitu. Harusnya. Iya, lebih bosan lah, lebih boring lagi, Ketemu lagi. Ini kayak yang haus pertandingan mereka. Yes, dan capek lagi ujung-ujungnya. Iya kan. Jadi itu ada di UEFA Nation League tahun lalu 2019. Itu Portugal lagi juaranya. Jadi sehabis menang Euro dia menang Nation League. Gitu. Dia ngalahin Belanda dan ya menurut gue jadi agak basi ya. Agak semakin menguatkan yang tadi poin nomor 3 ya, yang juaranya itu lagi. Yes. Jadi Euro kali ini ya memang nggak semenarik banyak faktor tadi lah yang memang tadi ya. Yang liga itu baru tahun 2018 baru ada atau sebelumnya udah ada? Baru ada. Kemudian 2019 kan finalnya. Jadi ya belum begitu lama lah bro. Iya. Ya jadi menurut gua sih kayak mereka jadi kebanyakan ketemu. Kayak lu pacaran lah, kebanyakan ketemu kan agak nggak ada surprise ya gue ya. Iya benar-benar tidak ada strategi yang disembunyikan, tidak ada senjata baru yang diasah. Jangan nih pelatih udah menang loh. Iya, kayak semacam pengaturan skor gitu ya. Udah. Jangan boring dong. Ya. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Ya besok gua nonton, masa gua matiin? Terus gua pengen juga sih nonton gua kan. Ya mana itu kita balikin lagi lah ke set piece. Iya. Ya kalau kita udah kasih tahu ya, gua sama Bung Angga udah ngasih tahu kan. Makanya tadi 6 hal yang bisa bikin Euro 2020 ini bakal goreng. Tapi ya balik lagi ke set piece. Apakah mau tetap nonton atau mungkin ada usulan lain? Iya, paling diulas pagi. Nontonnya pagi di Twitter, di Instagram, jadi kalau gue paling kalau tim-tim gede gue sendiri kayak Inggris lawan Prancis gue masih nonton. Gitu. Paling gue pilih akhirnya aja. Gak semuanya, pun kalau Piala Dunia itu kan semuanya tuh. Nyari pertandingan tim gurem, Arab Saudi lawan. Nanti akan tetap kita bahas nih. Kita tetap bikin konten ini kan? Tetap dong. Terus ya, walaupun boring tapi tetap kita buat ya. Iya gimana? Ya mereka boleh boring kita enggak dong. Oke, siap. Ini kesimpulannya ya. Nonton atau enggak kita balikin lagi ya. Tapi kita udah ngasih tahu jangan sehingga don't expect too much. Jangan expect too much ya. Ya nggak ada yang spesial kalau menurut kita ya. Nothing spesial. Nah, yang spesial cuma set piece ya. Set piece yang spesial dan kayaknya kita harus mulai closing. Jadi 6 ya, guys, bro and sis and kawan-kawan ada 6 yang bisa membuat yang kita prediksi ini bakal membuat Euro 2020 itu bakal boring. 1, pemain kelelahan. Yang kedua, tidak ada venue yang keramat. Ada 11 kota di 11 negara mungkin atau nggak tahu. Yang ketiga, karena kondisi pandemi, penontonnya sedikit. Yang keempat, jualannya dia lagi. Ya kan? Yang kelima tadi, VAR. VAR is fair or I don't know. Ya, dan yang keenam tadi ada UEFA Nation League. Yang bikin makin boring lagi. Ada 6 guys. Ya, seperti itu ya. Ya. Kalau nggak sekian dari